بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير فهم إذن أهل الجماعة. Nah, itulah saudara-saudara definisi ahlus sunnah wal jamaah, yaitu golongan yang mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah serta selalu menjaga kebersamaan, kekompakan, dan kerukunan terhadap sesama. Pertanyaannya sekarang, siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Pertanyaan ini penting. Mengapa? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iftaraqatil yahud ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah, wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintain wa sab'ina firqah, wa taftariqu ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa Yahudi pecah menjadi 71 aliran, Kristen pecah menjadi 72 aliran, umat Islam pecah menjadi 73. Nah, dari 73 aliran umat Islam yang ada, siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Ternyata tidak semua aliran dalam Islam yang jumlahnya 73 itu mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Gak semuanya. Misalnya Khawarij menamakan dirinya golongan Asyurat. Khawarij ini pecah menjadi 20 golongan. Syiah menamakan dirinya Syiah. Syiah pecah menjadi 20. Mu'tazilah menamakan dirinya Ahlul Adli wa Tauhid, pengikut keadilan dan tauhid. Ini pecah menjadi 20. Ini sudah 60. Artinya sebagian besar kelompok-kelompok dalam Islam memang tidak mau menyebut dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu siapa yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ternyata dalam perjalanan sejarah hanya 2 golongan yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, golongan mayoritas kaum muslimin, jumhurul muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini yang akan diangkat berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disenandungkan atau dilaungkan oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Kita tahu siapa Idrus Ramli, orang yang paling vokal mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompoknya. Tetapi bagaimana sih Ahlus Sunnati wal Jamaah sekarang ini? Sebenarnya kalau memang benar-benar kita melakukan penelitian dengan seksama, apa yang diucapkan oleh Idrus Ramli itu tidak lebih dari sekedar klaim. Yang pertama, pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah sendiri. Nah, kemudian pengertian al-jamaah, pengertian dari kalimatnya itu yaitu as-sunnah. Ahlu yang diartikan berbagai macam dari sisi bahasa benar. Kemudian dari as-sunnah, maka alaihan nabi wa ashabi, benar. Tapi yang salah kemudian al-jamaah. Wa al-jamaah ini kemudian menyangkut kekompakan, kesepakatan. Siapa yang kompak, siapa yang sepakat, saya kurang tahu itu. Yang jelas di situ kliennya keterlaluan. Kalau kita ada kitab itu mauquf ulama Ahlus Sunnah min da'wil Asy'ariyah annahum Ahlus Sunnah. Jadi sikap Ahlus Sunnah yaitu menyikapi
Ahlus Sunnah menyikapi klaim Asy'ariyah annahum Ahlus Sunnah. Jadi Asy'ariyah itu mengklaim bahwasanya mereka adalah Ahlus Sunnah. Ini sebuah kitab luar biasa ya. Nah, kalau permasalahan ahlun dan masalah as-sunnah, mungkin tidak ada permasalahan itu. Tetapi ketika masuk ke dalam pengertian jamaah, itu yang bermasalah gitu. Karena akhirnya kata al-jamaah diartikan kekompakan, bukan diambil dari sisi definisi tapi dari sisi bahasa. Jadi kompak, kebersamaan, dan satu haluan. Nah, ini yang sebenarnya perlu diluruskan, saudara. Jadi perlu diluruskan di situ pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau kita lihat kata al-jamaah itu, ya kalau kita lihat kata al-jamaah itu terlalu banyak pengertiannya. Jadi pengertiannya terlalu banyak dari para ulama. Jika kita buka berbagai kitab, nah ini, jika kita pahami dari sisi bahasa misalnya ya, ini saya buka dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Kita buka dari sisi bahasa. Al-jamaah ismun masdar. Ijtama'a yajtamu ijtima'an wa jama'ah. Wasarat lafdatun al-jamaah. Jadi di sini al-jamaah hiyal ijtima' dan wadidduhal firqah. Al-jamaah itu ijtima', kesepakatan itu dari sisi bahasa. Nah, kalau al-jamaah istilahan itu nih beda ya. Beda sekali kalau dari pengertian Idrus Ramli tadi. Sawadul a'dam min ahlil Islam. Ingat itu, sawadul a'dam min ahli Islam. Beda dengan Idrus Ramli tadi. Mereka adalah kelompok besar dari ahli Islam, maksudnya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka yang berada di atas jalur yang sama. Kemudian a'immatul ulama al-mujtahidina muttabi'ina liman hajil firqatin najiyah. Yang kedua, pengertian al-jamaah itu yaitu a'immatul ulama al-mujtahidin, yaitu imam-imam dari kalangan ulama al-mujtahidin, dari kalangan mujtahid muttabi'in, mereka yang mengikuti manhaj al-firqatun najiyah. Jadi firqatun najiyah itu. Kemudian as-sahabat ala wajhil khusus, yaitu sahabat secara khusus. Kemudian al-mujtami'un ala amiris syar'i, yaitu mereka-mereka yang bersepakat di atas perintah syariat. Itu wa kadzalika qala asy-Syatibi wa zada qawlan khamisan wa huwa jama'atu ahli Islam wa bi muhawalatil jam'i wat tawfiq baina hadzal aqwalil muta'addidah yulaqitu anna jumlatun hadhil ma'ani ta'ulu ila ma'aniyin isnain. Jadi itu pengertian jemaah ya. Jadi jemaah di sini ada sawadul a'dam min ahlil Islam, sebagaimana hadis as-sawadul a'dam, yaitu dari kalangan Rasulullah sendiri, mengikuti Rasulullah sendiri, tidak bergeser dari kebiasaan Rasulullah. Itu yang kedua, sebagai taklid utama kita di dalam kedudukan hukum, taklid utama kita
dalam kedudukan akidah itu adalah ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sawadul aqd min ahli Islam hum ashabin Nabi. Mereka itu kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin melihat akidah itu benar atau tidaknya, apakah memang ahlus sunnah atau bukan, dilihat paradigma pemikiran yang ada itu apakah sesuai dengan kalangan sahabat atau bukan. Gitu. Jadi bukan seperti yang dikatakan Idrus Ramli yang bermakna kekompakan tadi itu. Kemudian kita lihat a'immatul ulamul mujtahidin al-muttabi'ina liman hajatil firqatin najiyah, yaitu imam-imam kalangan ulama al-mujtahidin yang mengikuti manhaj firqatun najiyah, berada di atas manhaj firqatun najiyah. Mereka yang mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sahabatu ala wajhil khusus, mengikuti jejak sahabat. Ini dari tinjauan secara khusus ya. Kemudian al-mujtami'una ala mir syar'i, mereka yang sepakat di atas perintah syariat. Bukan sepakat banyak orangnya begitu saja. Kalau berbicara mayoritas itu belum tentu Islam gitu. Kita lihatlah di Amerika mayoritas itu non muslim ya. Ini ilmiah loh. Coba di Amerika itu mayoritas non muslim. Islam menjadi minoritas. Apakah kemudian orang Islam itu kafir karena tidak sepakat dengan orang-orang yang mayoritas kan gitu ya. Gitu kalau di Indonesia, kalau di dunia ini mayoritas orang kafir, minoritas Islam gitu. Itu kalau kita tinjau lah dari sisi perspektif dunia. Jadi bukan hanya sekedar mayoritas, tapi kualitas, yaitu sandaran akidah yang diasaskan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan sahabatnya dan jalan yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi di situ mereka, kalau kita tinjau misalnya akidah itu harus menggunakan perspektif Nabi dulu. Nabi dulu kita pakai itu. Habis itu kita menggunakan para sahabat. Benarkah semua sahabat mentakwil gitu? Itu jadi kita dari sana, siapa saja sahabat yang mentakwil, bagaimana riwayatnya, kedudukannya seperti apa gitu. Harusnya seperti itu kan berpikirnya. Tidak serta-merta yaitu mengambil pendapat sahabat. Nah, kalau kita serta-merta mengambil pendapat sahabat, salah. Salah itu. Karena tentu saja apa yang datang dari sahabat itu perlu dikonfrontir dengan hadis-hadis Nabi, sesuai atau tidak. Itu kalau dari sisi sanad dan dari sisi matan. Kalau dari sisi sanad perlu penelitian perkataan-perkataan sahabat itu. Dan kalau kita melihat mayoritas sahabat Nabi tidak ada yang mentakwil itu, tidak ada. Yang ada itu hanya orang tertentu, tetapi itu pun kedudukannya banyak yang dhaif, lemah. Dari sisi ini saja jelas salah sekali itu apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli bahwa kekompakan. Jadi kalau ahlus sunnah itu hanya sekedar kompak saja gitu ya, artinya sesuai dengan persetujuan organisasi, salah benar itu. Artinya mana fungsi muslim seluruh dunia itu? Tidak ada. Kalau tiba-tiba ada kelompok tertentu yang mengklaim bahwa mereka adalah ahlus sunnah, itu yang keliru. Nah, bisa hal ini juga dilihat Lisanul Arab li Ibn Mandur, wal Mu'jamul Wasit, Isdarul Mujammi al-Lughah al-Arabiyyah, Majmu' al-Fatawa Fathul Bari li Ibn Hajar, wal I'tisam lis-Satibi, Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnati wal Jamaah lil-Kai. Jadi ini jelas sekali, banyak ini referensi yang kita pakai di sini. Jadi tidak seperti yang dikatakan oleh Idrus Ramli tadi. Itu ya. Jadi kemudian apa maknanya? Ma alaihi ahlul haq minal ittiba
wa tarkil ibtida', yaitu di atas yang menjadi sandaran kalangan ahlul haq dari kalangan orang-orang yang mengikuti dan meninggalkan bid'ah ittiba. Kalau ittiba ini langsung biasanya orang yang mengikuti Allah, mengikuti Nabi, mengikuti sahabatnya. Itu namanya al-ittiba. Kemudian wa tarkul ibtida', meninggalkan perkataan-perkataan, pendapat-pendapat bid'ah. Wa huwal madhabul haq al-wajib itba'uhu wasiru ala manhajihi. Jadi itulah mazhab ahlul haq, wajib mengikutinya dan berjalan di atas manhajnya. Wa hadha makna tafsirul jamaah bis sahabat. Inilah makna tafsir jamaah, ya, menurut para sahabat. Au ahlil ilm wal hadis, yaitu kalangan ahlul ilm wal hadis. Wal ijma' awil ijma' awi sawadil a'dam fahiya kulluha turji'u ila makna wahid huwa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fayajibul ijtima' ala al-ittiba' hina idin walau kana al-mustamassak bihadha qalila wa hadha makna alami wa yashhadu lahu qawlu Ibnu Mas'ud radhiyallahu innamal jama'ah ma wafaqat ta'atullah wa in kunta wahdaka. Nah, pengertiannya al-jamaah menurut Ibnu Mas'ud itu innamal jamaah, jamaah itu, ya, jamaah itu wafaqat ta'atillah, yaitu orang yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah, wa in kunta wahdaka, meskipun engkau seorang diri. Jadi wafaqul haq, kalau jemaah itu meskipun banyak tidak sesuai dengan hak, tidak bisa diikuti, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlul bid'ah wal jamaah itu. Jadi di situ kita kalau mau berbicara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah, bedanya dalam soal akidah. Berkaitan dengan Abu Hasan al-Asy'ari, kita tahu siapa Abu Hasan al-Asy'ari itu. Hidupnya habis dalam dunia Mu'tazilah selama 40 tahun, ditambah lagi dengan tragedi pemahaman kullabiyah ketika itu. Lalu dari mana bisa dikatakan dia adalah ahlus sunnah wal jamaah gitu. Mereka saja ketika Abu Hasan al-Asy'ari menulis kitab, padahal disinggung oleh ulama-ulama sebelumnya, Al-Ibana, tidak ada yang mau dengan kitab Ibana, orang-orang yang ngaku-ngaku ahlus sunnah itu. Lalu dituduhkan kepada Wahabi. Padahal kitab Ibana ini pernah disinggung juga oleh Ibnu Katsir dan beberapa ulama-ulama lainnya dari kalangan orang-orang yang lahir sebelum Wahabi itu. Mereka tidak ada yang mau dengan itu, dengan kitabnya terakhir, kitab taubatnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Berarti yang diikuti mereka ini Mu'tazilah, bukan mengikuti Ahlus Sunnati wal Jamaah, buku yang lahir sebelumnya. Jadi Maqalatil Islamiyah ini bukanlah kitab bukan kitab terakhir yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Kemungkinan besar Maqalatil Islamiyah ini adalah tempat pendapat-pendapat yang dihimpun oleh Mu'tazilah ketika itu. Karena Mu'tazilah juga ngaku Ahlus Sunnah. Jadi Mu'tazilah ini ngaku Ahlus Sunnah. Tidak ada Mu'tazilah yang tidak ngaku Ahlus Sunnah. Ngaku Ahlus Sunnah juga Mu'tazilah itu. Mereka merasa lebih dekat dengan sunnah Nabi. Nah, ciri-ciri Mu'tazilah itu seperti yang dilancarkan oleh Idrus Ramli, yaitu lebih mendahulukan akal daripada nas-nas. Itu Idrus Ramli. Satu contoh pernah saya katakan dulu masalah istiwa. Ini ya, jadi ini menanggapi Idrus Ramli dari perkataannya Idrus Ramli sendiri. Barangkali ini dari saya, ya. Mudah-mudahan ada gunanya bagi mereka yang mencari kebenaran, bagi mereka yang menuntut kebenaran, bahwa dalam prinsip kami, Al-Asy'ariyah laisu min ahlis sunnah. Jadi, Al-Asy'ariyah laisu min ahlis sunnah. Wahum min ahlil bid'ah. Wahum al-mubtada'at. Itu aja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.